Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Agustin. Saya mahasiswi Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju yang sering disebut dengan STIKIM. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang infeksi TORCH pada kehamilan. Pertama-tama, apa sih infeksi TORCH itu? Nah, infeksi TORCH itu adalah singkatan dari 4 penyakit, yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalo atau CMV, dan Herpes. Nah, TORCH juga bisa disebut dengan sekelompok penyakit infeksi yang dapat menyebabkan infeksi kongenital dan perinatal. Nah, TORCH mempunyai beberapa kemiripan. Yang pertama, infeksi pada ibu hamil biasanya tidak bergejala atau asimptomatik. Nah, yang kedua, infeksi pada janin dampaknya bervariasi. Yang pertama, tidak terjadi infeksi. Yang kedua, terjadi infeksi ringan sampai berat hingga terjadi kematian janin. Yang ketiga, bayi lahir dengan gejala-gejala atau gangguan dan kerusakan pada otak, paru-paru, mata, atau telinga. Nah, semua orang bisa terkena infeksi, tetapi ibu hamil sangat rentan terkena infeksi ini. Penyakit yang pertama adalah Toxoplasma. Nah, sumber infeksinya bisa melalui tinja kucing atau yang mengandung ookista, lalu hewan potong yang terinfeksi yang mengandung kista, dan ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Yang terakhir, organ atau donor darah yang terinfeksi. Lalu, Toxoplasma terbentuk dalam 3 bentuk, yaitu trofozoid, ookista, dan kista. Lalu, cara penularannya bagaimana sih? Nah, cara penularannya bisa dari makan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang tercemar tinja kucing atau yang mengandung ookista. Lalu, makan daging yang masih mentah atau yang kurang matang yang mengandung kista. Lalu, secara vertikal dari ibu ke janin melalui transfusi darah dan melalui transplantasi organ. Nah, yang terjadi pada janin bila terinfeksi yaitu dapat menyebabkan abortus spontan, lalu bayi lahir mati. Terakhir, hidrosefalus, gangguan atau kerusakan mata atau telinga yaitu pendengaran, pengapuran di otak, dan konvulsi. Lalu, pada ibu hamil, janinnya tidak selalu terinfeksi. Akan tetapi, semakin tua usia kehamilan saat ibu terinfeksi primer, semakin besar kemungkinan janin terinfeksi. Dan akibat yang ditimbulkan pada janin atau bayi, semakin muda usia kehamilan saat ibu terinfeksi primer, semakin parah akibat yang ditimbulkan. Cara mendiagnosis infeksi Toxoplasma yaitu infeksi ini sangat bergantung pada pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, identifikasi protozoa parasit atau kultur jaringan, inokulasi pada mencit, deteksi DNA atau PCR. Yang ketiga, pemeriksaan antibodi terhadap Toxoplasma yaitu IgM, IgG, IgA, dan IgG avidity. Upaya pencegahannya yaitu masaklah daging sampai matang, hindari memegang mata dan mulut pada waktu mengolah daging mentah. Lalu, cucilah buah-buahan dan sayuran dengan bersih dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu infeksi rubella. Nah, infeksi ini bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Sumber infeksinya yaitu sekresi nasofaring. Yang kedua, ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Nah, cara penularannya bisa melalui pernafasan, melalui plasenta dari ibu ke janin. Lalu, akibat yang ditimbulkan pada janin yaitu kematian janin atau abortus, bayi lahir mati, lalu kelainan jantung, mata dan telinga dengan atau tanpa retardasi mental dan mikrosefali. Gejala pada rubella yaitu demam ringan, sakit kepala, rasa lelah dan perasaan tidak karuan, sakit tenggorokan dan batuk. Nah, 30-50% tidak bergejala. Ruam timbul sekitar 16-18 hari setelah terpapar sakit persendian pada orang dewasa. Nah, lalu cara mendiagnosisnya yaitu isolasi virus pada kultur jaringan seperti urin, sekresi nasofaring.
Lalu deteksi RNA atau PCR. Yang ketiga, deteksi antibodi atau pemeriksaan serologi yaitu IgM, IgG, dan IgA terhadap rubella serta aviditas IgG. Nah, upaya pencegahannya yaitu dengan cara vaksinasi pada bayi usia 1 tahun dan remaja usia 11-12 tahun, wanita subur yang seronegatif atau sebelum hamil jika mungkin atau setelah melahirkan. Nah, juga bisa pada para pekerja atau healthcare. CMV atau setomegali yaitu sumber infeksinya saliva, urin, sekresi, sperma, ASI, darah atau organ donor yang terinfeksi, dan ibu hamil yang terinfeksi. Cara penularannya yaitu respiratory droplets, kontak dengan sumber infeksi, melalui transfusi dan transparansi organ, lalu secara vertikal dari ibu ke janin yaitu melalui prenatal yaitu plasenta, perinatal pada saat kelahiran, lalu postnatal pada ASI dan atau kontak langsung. Bila resiko penularan dari ibu ke janin yaitu bila ibu terinfeksi primer selama kehamilan, penularan ke janin adalah 40%. Bila ibu terinfeksi sekunder, sudah pernah terinfeksi sebelumnya, yaitu maka resiko penularan pada janin yaitu 1-2%. Nah, diagnosis laboratoriumnya yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung yaitu yang pertama histopatologi, yang kedua kultur jaringan, yang ketiga PCR. Lalu pemeriksaan tidak langsung, pemeriksaan serologi yaitu IgM, IgG, dan IgG avidity. Upaya pencegahannya, jangan mencium balita pada mulut dan pipi, cuci tangan dengan sabun dan air setelah mengganti popok bayi, cuci mainan anak dengan sabun dan air, lalu jangan makan atau minum pada piring atau gelas yang sama. Nah, yang terakhir adalah herpes. Herpes ini adalah infeksi virus yang menular dari ibu ke janin atau yang terdapat pada kulit atau kelamin. Nah, sumber infeksinya yaitu saliva, cairan vesikel, dan ibu yang terinfeksi pada saat hamil. Cara penularannya, kontak dengan lesi, kontak tidak langsung, lalu secara vertikal dari ibu ke janin. Gejalanya yaitu ada 2, gejala primer dan gejala rekuren. Gejala primer yaitu demam, sakit kepala, malaise, neuralgia, lesi yang luas, limfadenopati, dan asimptomatik yaitu 8%. Lalu infeksi rekuren yaitu gejala lebih ringan dan waktu yang penyembuhannya lebih cepat. Diagnosis laboratoriumnya yaitu kultur jaringan, pemeriksaan serologi, IgG dan IgM pada HSV 1 dan HSV 2. Nah, upaya pencegahannya yaitu hindari melakukan hubungan seksual bila terdapat lesi pada alat genital. Lalu, sebaiknya menggunakan kondom pada saat hubungan seksual. Terus, proses kelahiran dilakukan dengan sesar atau caesarean section bila terdapat lesi, untuk mencegah transmisi pada ibu dan bayi.